mengikuti ibadah tatap muka, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga menggunakan face shield atau kacamata Google atau kacamata. Sebelum masuk ke gedung gereja, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan. Tahapan berikutnya adalah kita dicek suhu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah Shalom, selamat datang dalam ibadah tatap muka di Gereja GKJ Kudus. Ketika kita akan mengikuti ibadah tatap Selamat datang dalam ibadah tatap muka di Gereja GKJ Kudus. Ketika kita akan mengikuti ibadah tatap muka, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga menggunakan face shield atau kacamata Google atau kacamata. Sebelum masuk ke gedung gereja, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan. Tahapan berikutnya adalah kita dicek suhu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita tidak boleh bersalaman ya Bapak Ibu, tetapi dengan menggunakan salam Dewi. Setelah masuk di dalam gereja, terlebih dahulu kita akan memasukkan persembahan. Setelah ini kita mencari tempat duduk. Selama ibadah, kita tidak diperkenankan untuk membuka masker dan juga kacamata face shield atau kacamata Google. Kita mengikuti ibadah dengan menggunakan APD yang lengkap. Pada saat ibadah selesai, kita keluar satu persatu mulai dari sisi kanan, kemudian mengikuti jalan ke arah kanan gedung gereja, kemudian pintu keluar di sebelah kanan. Selesai dan kita diperkenankan pulang, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan sebelum kita pulang.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah kami melalui live streaming di rumah. Marilah kebaktian pagi ini kita awali dengan kita angkat pujian bagi Tuhan dari PKJ nomor 3, ajaib namanya 2 kali. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali. Hukum kasih bagi kita sekalian terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, saya akan membacakannya demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum kasih ini senantiasa kita perdengarkan. Tuhan menginginkan kita senantiasa mengingat hukum kasih ini dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah adalah kasih dan Allah menginginkan kasih itu terpancar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi seringkali Bapak Ibu kita gagal dalam melakukannya. Untuk itu bersama-sama kita akan menyesali dosa-dosa kita karena kita gagal melakukan kasih Tuhan secara sempurna. Sebagai wujud penyesalan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 37B, Batu Karang yang Teguh, bait yang pertama dan yang kedua. Batu Karang yang Teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga memberikan kepada kita berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat yang ketiga sampai kelima, saya akan membacakannya demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawali. Berita anugerah pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang sungguh mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Untuk itu, Tuhan juga memberikan kepada kita petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima pada hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan kita, menjadi penghiburan kita di dalam kita menghadapi segala permasalahan yang ada dalam hidup kita saat ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang akan senantiasa kami cintai seumur hidup kami. Engkau Allah yang menjadi batu karang kami. Engkau Allah yang menjadi benteng kami.
Engkau Allah yang menjadi segalanya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur jikalau saat ini Engkau izinkan kami untuk menghadap Tuhan. Engkau izinkan kami untuk menyampaikan isi hati kami melalui doa syafaat kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami masing-masing mempunyai perkara, kami masing-masing mempunyai permasalahan, kami masing-masing memiliki kesulitan yang harus kami hadapi. Tetapi kami mau yakini, kami mau imani, jikalau kami berpegang pada kasih Tuhan, Engkau akan membantu kami menyelesaikan semua permasalahan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Suyono yang Engkau sudah panggil Bapak Suyono hari kemarin. Biarlah Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita karena kami percaya bahwa Pak Yono sudah bersama dengan Engkau saat ini. Tetapi kami juga mohon Engkau menyertai keluarga yang ditinggalkan. Biarlah di tengah kedukaan mereka, Engkau tetap ada. Biarlah mereka tetap yakin bahwa mereka tetap ada bersama dengan Tuhan. Mereka senantiasa akan ada dalam genggaman dan perlindungan tangan Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk keluarga Ibu Estuari, di mana ayah terkasih Engkau telah panggil pulang. Biarlah ya Tuhan, keluarga ini juga Engkau sertai, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan. Biarlah kami semua meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya adalah yang terbaik untuk hidup kami. Kami juga berdoa untuk Ibu kekasih kami, Ibu Budi yang boleh menjalani operasi. Biarlah ya Tuhan, di dalam masa-masa penyembuhannya, Engkau saja yang menyempurnakan, boleh melalui dokter, melalui perawat, melalui obat-obatan, dan terlebih melalui kasih sayang keluarga yang mendampinginya. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Kudus Tuhan, di tengah-tengah permasalahan yang ada, biarlah Engkau tetap menunjukkan kasih setiamu bagi gereja kami. Biarlah gerejamu tetap mewartakan kasih setia Tuhan bagi semua orang di sekitar kami. Biarlah seluruh jemaat-Mu boleh bertumbuh. Biarlah seluruh jemaat-Mu boleh bersuka cita dan merasakan kehadiran kami. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati Bapak Pendeta Konsulen kami, Bapak Anung Tri Rumantyo. Biarlah melalui pelayanan beliau, kami semua boleh menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Engkau berkati juga seluruh majelis Bapak. Engkau berkati agar kami semua boleh bekerja sama dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, boleh melayani jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mas Joko, Mas Adi, dan Mas Ayub juga Engkau berkati Tuhan. Biarlah mereka melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan. Seluruh komisi yang ada yang boleh bekerja dengan giat Engkau berkati. Komisi sekolah minggu, komisi liturgi, multimedia, dan seluruh komisi-komisi lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berikan kami kesatuan hati, agar di dalam melayani Engkau, kami sungguh melayani hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan diri pribadi kami semata. Bapa, jikalau Engkau izinkan kami memberikan persembahan, kami mengucap syukur. Apa yang kami berikan tidak seberapa jika dibanding dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah ya Bapa, berkat kami ini, berkat persembahan yang kami berikan ini, boleh menjadi berkat 5 roti dan 2 ikan, boleh menjadi sarana pelayanan di gereja-Mu ini. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan firman yang akan sebentar lagi akan kami terima. Engkau berkati kami semua Tuhan, seluruh umat-Mu, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar siap ditaburi dengan firman Tuhan. Kami yang akan menyampaikannya, kami yang tidak apa-apa Tuhan, kami tidak memiliki kemampuan apa-apa. Untuk itu kami mohon hikmat marifat Tuhan, agar sungguh apa yang kami sampaikan kepada jemaat-Mu adalah kehendak-Mu yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan masuk pada pelayanan firman. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-21 sampai ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-21 sampai yang ke-31. Kita akan membaca bersama-sama, saya akan membacakannya demikian. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar ke dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai sejenis jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berbahagia ialah kita semua yang senantiasa mendengar, menyimpannya di dalam hati, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kelihatannya pertanyaannya selalu sama, apa kabar? Dan jawabannya selalu sama, luar biasa. Mengapa demikian? Kita perlu yakin setiap hari bahwa setiap hari dalam kehidupan kita bersama Tuhan adalah luar biasa. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu atau adik-adik yang di rumah maupun di tempat ini bisa membantu saya untuk menjawab. Pertanyaannya sederhana. Apa penyebab terbesar dari kecelakaan lalu lintas di darat? Ada yang bisa menjawab? Penyebab terbesar dari kecelakaan lalu lintas darat, saya menyebut darat. Jadi jangan mengingat kecelakaan pesawat. Kalau pesawat bisa karena faktor cuaca dan lain sebagainya. Mas Erwin bisa bantu menjawab saya?
Di darat paling banyak kesalahan karena apa? Kecelakaan disebabkan karena betul. Bisa dikatakan kecelakaan di darat itu sebagian besar disebabkan karena human error. Bahasa kerennya human error ya. Kesalahan manusia. Jadi paling besar adalah penyebabnya adalah kelelahan dan keletihan sehingga menyebabkan ngantuk. Kecelakaan di jalan tol itu paling banyak disebabkan karena pengemudinya ngantuk. Kemarin saya lupa berita di TV di Jogja atau di mana itu, ada yang bapaknya ngantuk, akhirnya kemudi diserahkan kepada anaknya yang baru berumur 13 tahun. Akibatnya apa? Bayangkan anak umur 13 tahun disuruh nyetir mobil, ya sudah nabrak ke sana sini. Sampai ada korban yang meninggal. Itu kecelakaan di darat karena faktor pengemudi. Itu kendaraan ya Bapak Ibu. Sekarang bayangkan kalau yang capek, kalau yang letih, lesu, yang ngantuk itu adalah pengemudinya alam semesta. Coba kita membayangkan kalau pengemudinya alam semesta ini capek, letih, lelah, ngantuk, apa yang akan terjadi? Kita bisa membayangkan yang terjadi adalah kekacauan, kesemrawutan, akibatnya adalah luar biasa. Nah Bapak Ibu, mengapa saya menyinggung tentang seandainya Allah pengemudi alam semesta ini kecapean ini? Mengapa saya singgung? Karena ini adalah yang dirasakan oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya seperti yang kita baca tadi. Jadi pada saat zaman Nabi Yesaya itu suasana Israel itu adalah kacau balau. Penyebabnya apa? Mengapa bisa kacau? Karena para pemimpinnya tidak lagi takut akan Tuhan. Ketika dipimpin Daud, ketika dipimpin Salomo, bangsa Israel ada di dalam masa kejayaan. Tetapi setelah Daud meninggal, Salomo meninggal, digantikan oleh raja-raja yang lain, mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Nah, ketika pada masa Nabi Yesaya, di Israel terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Ketidakadilan terjadi di semua bidang, sehingga rakyat kecil menjadi korban. Gitu ya. Tidak hanya itu, penderitaannya tidak hanya itu. Hukuman Tuhan datang, bangsa Israel kemudian dikalahkan oleh musuh-musuhnya, mereka dibuang dari tanah leluhurnya, mereka menjadi tawanan di negeri asing. Di tengah penderitaan itu bangsa Israel mulai merasakan, mereka mengeluh, Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kami. Tuhan tidak lagi menyayangi kami. Nah Bapak Ibu, melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Saya akan coba ulangi lagi baca dari Yesaya 40 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Makanya Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini, saya memberi judul Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Melalui firman ini Tuhan juga menegur umatnya. Karena bangsa Israel ketika mereka merasa Tuhan tidak lagi bekerja untuk mereka, ketika bangsa Israel merasa bahwa Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah mereka, mereka mulai mencari kekuatan dari bangsa lain. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mereka mencari bangsa-bangsa lain yang mereka anggap bisa dijadikan sebagai penolong untuk melepaskan mereka dari penderitaan. Mereka mulai menyombongkan diri dan merasa bahwa tanpa Tuhan saya bisa. Untuk itu Bapak Ibu, melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan mereka. Kemudian pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini?
Apakah hidup kita saat ini baik-baik saja, atau hidup kita saat ini sedang dalam beban yang berat dengan permasalahan yang berat? Jangan-jangan kita mengambil sikap yang sama seperti bangsa Israel. Di tengah permasalahan kita yang seolah-olah tidak terselesaikan, kita merasa, oh, Tuhan sudah melupakan saya. Tuhan sudah tidak ingat lagi kepada saya. Tuhan sudah tidak memperdulikan saya. Tuhan sudah tidak pernah mau menolong saya. Tuhan tidak pernah lagi menjawab doa-doa saya. Sehingga kalau kita sudah berpikir demikian Bapak Ibu, akibatnya adalah kita mulai mencari-cari kesimpulan sendiri. Kita mulai merasa bahwa oh, saya bisa mengatasi permasalahan sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama mungkin sudah merasa lelah dengan pandemi COVID yang sudah setahun tidak juga berhenti. Bukan mereda, malah kelihatannya akhir-akhir ini tambah merajalela, sehingga pada hari ini kita tidak lagi beribadah tatap muka karena kita mengikuti anjuran dari gubernur untuk kita tidak keluar rumah. Di tengah ini bukankah banyak sekali permasalahan yang membuat kita berpikirnya aneh-aneh. Contohnya Bapak Ibu, kaitannya dengan vaksin. Ada yang sudah divaksin di sini? Gitu, nggih. Kalau yang ada yang sudah merasakan, puji Tuhan rasanya divaksin, yang lain menunggu. Tetapi sebelumnya bukankah polemik, apalagi polemik yang muncul itu muncul dari gereja Bapak Ibu kaitannya dengan vaksin. Mereka mulai berpikir vaksin itu adalah antikris, jangan mau divaksin. Vaksin ini nanti menyesatkan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah divaksin, apakah setelah disuntik, setelah itu tidak lagi mau mengakui Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana Bapak Ibu, karena antikris itu adalah orang yang tidak lagi mau mengakui Tuhan Yesus. Kalau vaksin ini adalah vaksin yang tanda-tandanya antikris, saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang di sini maupun di rumah yang sudah disuntik, setelah disuntik apakah Bapak Ibu hilang imannya? Tentu tidak. Inilah yang contoh yang menyebabkan karena kita merasa bahwa Tuhan sudah lelah berpikir sendiri, dan repotnya ini muncul di gereja. Kita mungkin juga bersama sudah lelah Bapak Ibu dengan kondisi gereja kita. Gereja kok masalahnya ora entek-entek gitu ya. Apalagi kita bersama tahu bahwa gereja kita menghadapi permasalahan yang berat sudah setahun lebih. Berapa banyak dari kita yang mungkin ada yang merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak bekerja di GKJ Kudus. Tuhan sudah tidak lagi ada di GKJ Kudus. Sehingga kita mulai meninggalkan persekutuan, kita mulai mencari arah yang lain dan lain sebagainya. Kita juga mungkin sudah lelah dengan permasalahan hidup pribadi kita Bapak Ibu. Permasalahan ekonomi, mungkin karena COVID kita kehilangan pekerjaan, karena COVID penghasilan kita menurun, karena COVID pekerjaan kita bertambah tapi gaji tidak naik dan lain sebagainya. Bisa juga karena masalah keluarga, perselisihan suami istri, perselisihan orang tua dan anak dan lain sebagainya. Melalui firman bacaan kita pada hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Saya akan bacakan lagi di ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Ayat 29 sampai 31 Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi saya tekankan di ayat yang ke-31 Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya ulangi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Kata kuncinya ada di ayat yang ke-31, Bapak Ibu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan itu bagaimana? Menanti-nantikan Tuhan artinya bahwa kita tetap percaya, kita terus berharap, kita terus mencari kehendak Tuhan, mempercayai dengan sungguh hati dan meletakkan seluruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar bahwa di tengah permasalahan yang rasanya tidak ada jalan keluar, kelihatannya ada jalan buntu, di dalam proses yang Tuhan izinkan kita lalui, jikalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, Tuhan menjanjikan kekuatan dan penyelesaian bagi kita semua. Hari ini kita juga diingatkan, di tengah proses yang mungkin berat bagi kita diingatkan untuk tetap merasakan dan melihat secara teliti setiap hari. Apa saja yang Tuhan sudah sediakan bagi kita meskipun kita tidak meminta. Mungkin doa-doa kita belum dijawab saat ini, tetapi Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya yang luar biasa, yang mungkin kita tidak minta. Contohnya banyak sekali Bapak Ibu. Kita bisa merasakan makan, minum dengan cukup, kita bisa tetap bekerja, kita bisa tetap merasakan kasih setia saudara, tetangga, keluarga, itu juga berkat yang luar biasa. Bagi gereja kita, meskipun ada permasalahan berat, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tetap bekerja. Buktinya nyata jelas, ibadah tetap bisa berjalan. Tetap ada orang-orang yang bersedia untuk terpanggil melayani Tuhan. Tetap ada orang-orang yang dengan setia melayani Tuhan hari lepas hari tanpa lelah. Ada komisi liturgi yang senantiasa bekerja, tidak pernah libur hari Minggu, Mbak Erlita selalu ada di gereja. Ada komisi sekolah minggu yang mereka juga bekerja luar biasa. Nanti ada komisi baru multimedia yang sudah diawali oleh adik-adik pemuda dan remaja kita yang luar biasa. Kita sadari dan kita akui bahwa itu bukti cinta kasih Tuhan bagi gereja kita, Bapak Ibu. Bukan lagi waktunya bagi kita untuk mengingat masa yang lalu dan saling menyalahkan atau mencari kesalahan. Waktunya bagi kita untuk bekerja sama, bergandeng tangan, kita saling merangkul lagi. Tadinya yang mungkin kita berbeda pendapat, mari kita bekerja sama lagi. Karena ke depan banyak sekali tugas-tugas besar yang harus kita selesaikan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kita tetap bersyukur bahwa kita punya Allah yang tidak pernah merasa letih dan merasa lesu. Marilah kita bersama menanti-nantikan Tuhan. Biarlah semangat menanti-nantikan Tuhan ini menjadi bekal kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam memenuhi undangan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar bersama. Biarlah ya Tuhan, hidup kami, hati kami, pikiran kami sepenuhnya kami curahkan untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Biarlah kami tetap berharap bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia. Biarlah Tuhan, hati dan pikiran kami tetap setia mengarah
dan mengandalkan Tuhan saja. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyampaikan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita akan berakhir, tetapi biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengakhiri kasih setianya, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 410, ayat yang pertama dan yang kedua. Tenanglah kini hatiku.